Terus ada pertanyaan nggak sih kenapa nggak buka coffee shop aja? Banyak itu Banyak sampai kan, gue pastinya post kan, di ya kan? Instagram. Walaupun- Ya cita-cita gue sih setiap sedetik ada yang lagi minum kopi gue lah. Formula yang cocok sama masyarakat lah. Iya, salah bisa satunya gua gue bilang. dong pelanggannya. Oh, Udah iya. jelas. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Andri Hardian Tirta, ya kan? Lahir Ya. di Bandung berarti? Iya. lahir Lulusan Bandung. Melbourne, Sydney. Sydney. Mm-mm. Jurusan? Jurusan accounting sama marketing. Kenapa lari ke kopi? Yaudah gue ceritain dari awalnya banget ya. Boleh dong. Jadi di Sydney itu biasalah anak uni kan pengen dapat penghasilan tambahan kan. Ya. Dan kebetulan gue ada salah langkah juga lah. Jadi terlalu sering ke kasino. Akhirnya uang buku, uang apa semua gue masukin ke kasino. Terus kalah, udah pasti. Ini serius? Serius? Penjudi lu teh? Enggak. Hobi-hobi. Hobi doang, tapi dulu kan cita-citanya kan beginner's luck kan. Jadi pertama datang, wah lumayan nih menang. Nah, terus gua kesana pulang cita-cita, yuk kita pulang naik limosin gitu. Taunya naik limosin juga sih. Cuma Kesampean? limosinnya tinggi, bus. Oh. Bus umum. Panjangnya kan lebih panjang. Akhirnya gua butuh penghasilan tambahan, ya udah gua masukin itu seumur hidup gua belum pernah kerja. Ya. Nah terus gue masukin CV ke 20 restoran di Sydney termasuk coffee shop. Yang manggil cuma 2. Coffee shop. Ya. Satu itu restoran Jepang. Sejamnya janjiin $8. Kerjaannya bungkusin bikin Packing sushi makanan. roll. Oh, sushi roll. Nah satu lagi coffee shop di daerah Bondi. Dia ngejanjiinnya $10 sejam. Kerjaannya ngelap meja, ngepel. Ya gue simpel aja, gue ambil yang $10 aja lah. Yeah. Gitu. Walaupun kerjaannya lebih nggak enak. Dari situ gue jadi seneng aja sama kopi akhirnya dari situ jadi suka banget sama kopi. Terus gue pulang ke Indonesia Tahun? tahun 2010. 2010 pulang, terus gue lanjutin family business gue. Ya sekitar 2016 lah gue mulai kan married tuh. Terus otomatis gue punya waktu luang cukup banyak. Kalau dulu kan beres kerja pacaran kan. Sekarang beres kerja di rumah dinner udah deh. Nah gue ngerasa gue punya waktu lebih, akhirnya gue beli mesin roasting kecil-kecilan. Idenya sendiri beli roaster kecil-kecilan tuh apa gara-gara ada temen? Oh enggak, memang gue pengen ada penghasilan tambahan lagi. Nah, orang tuh kan taunya sekarang lu yang sekarang gitu. Untuk pencapaian seperti itu berarti lu ada kesulitan gak sih di tim gitu? Terus udah gitu educationnya ke orang-orang, ini loh kopi tuh harus begini, treatmentnya begini gitu gak sih? Untungnya gue ngerasa Apa lu terjun semuanya sendiri? ya dari awal sih memang waktu ngerintis door to door ya, datang ke coffee shop nawarin. Gue sampai bawa grinder, soalnya kan gue nggak mau ngeganggu operasional dia kan. Iya. Benci banget kalau misalnya kita supplier datang terus kafe lagi sibuk, gimana mau mencoba bijinya kan. Akhirnya gue bawa grinder sendiri, ngobrol sama ownernya sendiri supaya lebih mengerti sebenarnya kebutuhan dia itu harga apakah rasa gitu kan. Dan kebetulan Dan mostly mereka kebutuhannya rasa apa harga? tergantung market. Kalau misalnya specialty coffee lebih ngejar rasa ya, rasa yang unik. Sedangkan kalau es kopi susu ya dia lebih ngejar efisiensi harga gitu. Berarti waktu di Australia tuh jadi barista lu? Jadi barista juga. Iya. Jadi bisa pangkat sebenarnya. lah. Sebenarnya bisa. Bisa. Nah dari sana juga memang waktu pulang ke Bandung, gue beli mesin espresso lah kecil-kecil soalnya memang kangen sama kopi di Australia. Nah gue beli mesin kecil 250 gram buat
research lah itu second dulu 4 juta belinya. Dari situ lumayan nih ternyata menyenangkan ngerosting itu, soalnya memang gue hobi ngopi juga. Akhirnya gue beli mesin roasting yang 1 kilo buatan Indonesia. Itu awalnya dikonsumsi sendiri berarti? Awalnya konsumsi sendiri. Nah terus gue beli mesin 1 kilo, terus gue coba ngerosting. Gue waktu itu juga memangnya ya bisa dibilang butuh penghasilan tambahan lah. Nah akhirnya gue tawarin ke si Ipeng, ke teman-teman lah ya. Ya kebetulan teman gue yang buka usaha kopi baru dia. Gue masih inget itu kopinya dark roast, yang mana salah gitulah intinya di specialty coffee, nggak enak lah. Si Ipeng nyobain. Terus dia ngasih nasihat gini-gini, gue ikutin. Ya intinya dia banyak banget support gue di awal-awalnya sampai sekarang juga gitu. Walaupun nggak enak, akhirnya dia beli juga itu kopi. Saking nggak enaknya kali. Iya, terus dia telepon si Andrew titik koma. Andrew, ini teman gue baru mulai usaha roasting. Lu beli ya bijinya. Dibeli juga sama si Andrew. Jadi gue ya sangat thankful sih ke. Ntar dulu, belajar roasting berarti otodidak? Iya, otodidak. Sendiri? Iya, dari buku. Dari gosong-gosong itu sampai akhirnya punya formula yang sekarang. Ya, yang formula yang cocok sama masyarakat lah. Iya, salah satunya gue dong pelanggannya. Oh, udah iya. jelas. Thank you. Produser kan. Kapasitasnya berapa sih sekarang? 5 sama 25. 5 sampai 25. Iya. Gede banget dong. Lumayan. Dan ya. itu terbesar? Enggak, terbesar ya ada yang 120 kilo, ada yang 180 yang dipakai si itu kopi saset paling hits itu. I know. Nah, itulah jadi. Nah, terus tadi gua diskusi kan sama istri. Gimana nih kalau buka coffee shop? Wah, nggak mungkin bisa kan, lu juga masih ada kerjaan utama. Iya, siang. Terus coffee shop kalau tidak ditungguin nggak akan jalan. Memang dia nature bisnisnya itu harus kayak si ownernya ada di situ. Dia harus yang kayak di Jalan Alcatraz itu yang lagi hits itu tuh. Memang di situ terus kan orangnya kan. Nah, jadi akhirnya ikonnya kan. Iya, sama quality controlnya mesti tinggi. Mesti ownernya yang benar-benar chip in money di situ baru bakal care. Ada baiknya roastery itu nggak bikin coffee shop. Karena seperti supplier, lu bikin toko sendiri kan. Alias lu punya insight kan. Misalnya coffee shop A nih di jalan apa gitu rame, gue supply. Kalau gue bikin coffee shop kan gue jadi tahu kan. Buka mah di jalan itu aja lah, atau buka di jalan ini udah pasti rame. Tapi kan itu nggak etis bagi gue. Kayak kita udah supply ke dia, kita juga jadi tahu informasi. Kita buka dengan modal yang lebih murah, karena kita kan dapat biji dari produsen sendiri kan. Punya saingan nggak sih? Banyak nggak sih roaster di Indonesia? Banyak ya? Banyak banget lah. Banyak banget. Sekarang yang ngerosting dari yang kayak gua dulu 1 kilo sampai yang langsung besar sekali juga udah banyak gitu. Selain Instagram penjualan yang lu lakuin, kedekatan ke coffee shop atau via temen doang? Awalnya yang event si temen ya. Terus dari situ baru memang produknya itu untungnya diterima oleh masyarakat. Karena nomor 1 itu kita sebagai penjual itu kita harus mendengarkan apa yang masyarakat mau. Daya belinya di harga berapa. Biji kopinya dari mana aja? Biji kopinya kalau dari Indonesia banyak, dari Aceh, Mandailing, Kerinci itu aja Sumatera. Terus dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Ijen. Terus dari Bali juga ada Kintamani. Terus ada juga dari Toraja, dari Flores juga ada gitu. Kan dulu lu dari masing-masing daerah itu lu punya supplier sendiri ke Bandung, kirim ke Bandung. Ke petaninya atau gimana? Banyaknya ke koperasi ya. Koperasi. Ya, soalnya koperasi itu udah lebih ada infrastruktur lah. Dan kualitas yang mereka tawarkan juga biji-bijinya berbagai macam ya. Iya, lebih stabil. Terus kita juga ada ngambil dari Ethiopia, dari Brasil, Kolombia, Guatemala, dari Amerika Latin, dari Kenya juga ada. Di roaster sama lu? Iya. Oh ya?
Jadi sebenarnya dari segi origin kita ada 20 lebih sih untuk menciptakan blend. Kombinasi nama yang lu bikin kan unik nih. Nah itu juga inspirasinya dari mana? Gua itu mencerminkan rasa kopi itu biasanya warna. Karena warna kan begitu gue nyebut kuning ataukah hitam, lu bisa relate ke kopi yang lu minum kan? Ya. Misalnya The Black Sheep sama White Rabbit, strong mana? Black Sheep itu lebih strong. Iya kan black kan dibanding white. Terus gua ada lagi Pink Panther. Pink kan kesannya kayak vivid, hidup kan, dan light. Cocok untuk peminum wanita lah misalnya gitu. Ya jadi orang bisa langsung relate ke sana. Berarti lu juga mengeducation tukang coffee yang punya coffee shopnya? Iya, gitu. Gua animal and color, gitu. Perpaduannya. Kan masing-masing orang punya coffee shop, mostly they have roasting. Ya sekarang ya, 1 kilo, 5 kilo gitu. Iya. Gimana caranya supaya orang tetap pakai kopi lu? Itu sih biasanya gini, orang mulai dari coffee shop kan ngerosting. Terus juga sedangkan itu gua ngerasa di roastingnya itu banyak sekali detail yang harus kita jalanin. Yang dimana kalau misalnya kita juga buka coffee shop, otak kita itu nggak bisa fokus di salah satu hal. Coffee shop lebih fokus di hospitality, sedangkan ini masih fokus di roasting kan. Nah dari situ gue merasa punya advantage dalam waktu yang untuk dicurahkan. Ya, perbedaan kopi lo dengan orang lain yang notabene misalnya gue punya coffee shop, ya gue beli mesin roasting sendiri dong. Nah, kenapa harus gue pakai lu gitu? Kebetulan karena gue fokusnya di sana, rasa yang diciptakan ada yang namanya berbeda. Ada yang namanya economic of scale. Gue bisa berbisnis ini secara efisien dengan quantity yang besar karena oke, lu misalnya ngerosting, lu punya untuk supply ke lu sendiri. Gue supply ke 60 atau 70 coffee shop. Otomatis dari segi overhead cost, dari segi COGS juga gue bisa nego ulang kan ke. Teach me about the management, how you manage your employee. Gue sih lebih gak ada teori tentang hal itu. Cuman gue ngerasa environment yang santai itu lebih nyaman buat kita semua. Jadi budaya kerja lu adalah lebih santai. Santai itu seperti apa? Nggak kerja dong semuanya. Santai itu sering bercanda. Jadi kalau misalnya meeting itu paling 5 menit, 50 menitnya itu bercanda. Masuk nggak tuh 5 menit? Intinya gini misalnya, itu ada yang potensi tuh di situ, udah cukup. Nah nanti staff gue udah tahu kan maksudnya, ya datengin lah, tawarin lah atau apa, ya sisanya ya udah santai. Terus kalau misalnya ada customer yang komplain misalnya, tapi komplainnya nggak make sense, ya gue sih bilangnya ya jawab aja Le, itu apa, tidak ada yang pasti di dunia ini. Kenapa kopinya beda? Kepastian itu hanya ilusi. Itu yang komplain kesel nggak tuh? Ya sih. Enggak lah, jadi intinya, tapi setelah kita bercanda, ya coba selidikin apa grindernya kotor, atau mesinnya yang rusak, gitu. Intinya ya kita sebagai. Berarti lu nggak pernah marah dong? Gue jarang marah. Jarang marah. Iya. Sebagai leader kita mesti tahu psikologinya karyawan, staff kita dulu. Jangan kita ngasih perintah saat dia lagi bete. Jangan kita marahin walaupun nggak pernah marah, jangan negur kalau lagi bete. Kita mesti ngerti di situ. So sebagai atasan kita harus mengerti situasi emosional yang ada di karyawan. Ya, yang dihindari itu apa? Ya pada saat dia lagi moody ya. Ya kalau lagi moody, ya kasih dia waktu lah. Gimana kalau kita yang lagi moody dengan pekerjaan yang belum beres? Oh itu nggak boleh. Pemimpin itu harus sangat stabil, kata gue. Nggak boleh, mau kita bete gimana juga kita nggak boleh
mencerminkan itu ke Kesalahan dilakukan banyak dari apa? dari segi misalnya teknis atau Oh, ada aja. Ada aja. How you handle this? Nomor satu sih How you tell them to be right? komunikasi. Komunikasi. Jadi kita komunikasi secara baik-baik. Terus kalau kita mau mengkoreksi, ada baiknya mujinya 3, koreksinya 2. Dan kita puji dulu. Jadi lebih banyak mujinya. Puji dulu 3, baru. Nih karyawannya Andri harus tahu nih. Rahasianya bos. Ya intinya terus jangan diambil personal. Namanya juga kan ini making money. Ya. Jangan ambil personal aja. Kita ambil profesionalitas. Ya. Dan ya bagi gua sih muji dulu sih works banget sih gitu. Tapi event internasional pernah kejuaraan ya? Enggak, gua kejuaraan cuman pernah ikut sekali di Jakarta Coffee Week aja itu roster. Nah, juara 1. Iya kebetulan itu hoki juga sih kan. Bukan kebetulan lu jago Enggak, kalau kompetisi itu harus ikut 3 kali. Harus apa? Harus ikut sampai 3 kali. Oh ya? Kalau lu 3 tahun juara terus baru lu jago. Kalau cuman baru juara sekali itu hokinya lebih gede kata gua. Jadi akan ada ini lagi, lu mau ikut lagi nggak? Ikut lagi. Kapan tuh? Supaya ya tahu aja sebenarnya jago apa hoki ya? Hoki atau memang kebetulan bisa juga gitu. Nah, cuman kalau agenda go internasional itu udah pasti ya. Karena pasarnya itu kita nggak mungkin cuman di sini aja. Gua kan mikirin company gua kan pengennya 20 tahun 30 tahun ke depan masih ada nih Herd Coffee Roaster ya. Itu. Gua pengen berkembang sama tim-tim startup gua. Jadi otomatis kalau misalnya kita mikirin pasarnya hanya Bandung aja. Ya. Bukan hanya Bandung aja kan. Iya. Nah, sekarang next target internasional gitu kan. Ya, gue pengen bisa masuk ke pasar lain-lainnya lah. Contohnya, kalau sekarang kan gue B2B kan. Iya. Kedepannya gue pengen menggalakkan B2C sih. Gitu, soalnya. Business to customer. Iya, jadi mainannya di consumer goods. Gitu, jadi barangnya misal ada di marketplace, di supermarket gitu. Terus juga ya cita-cita gue sih setiap sedetik ada yang lagi minum kopi gue lah. Whatever dimanapun ya berada. Iya. Nice. Mimpi yang indah. Otomatis kalau misalnya dapat duit tuh kan, ting. Soalnya lagi ada yang minum kopi gue. Beli lu. Itu laki gue di bawah. Oh iya. Ya intinya gitu, kita ya harus bisa dapat uang walaupun kita lagi istirahat lah. Gitu. Berarti masa pandemi nggak ngaruh dong buat lo? Ngaruh. Dengan coffee shop makin banyak? Ngaruh, tapi gue ya kalau government regulationnya lagi strict, otomatis ya pengambilan ke gue juga sedikit. Ya PSBB ini ya. Ya, kayak dari bulan Maret sampai Juni itu, aduh benar-benar sepi. Nah, terus juga banyak yang nanya kan, lu gimana sih efisiensinya supaya bisa survive? Kata gue nggak efisiensi, gue justru makin hambur. Tabungan gue itu gue pecahin kata gue. Untuk bikin resort baru apa? Iya, untuk develop produk baru yang lebih suitable buat pandemi. Jadi misalnya dulu kita kan cuma supply ke coffee shop. Nah, gue bikin produk yang kecil-kecil buat home brewers, buat mereka nyeduh di rumah. Terus gue bikin cara ngopi yang praktis untuk mereka di rumah juga. Otomatis sih kan itu butuh resources lagi ya, dari segi desain, dari segi R&D-nya gitu. Jadi dan kebetulan untung memang dari dulu gue itu selalu cost efektif. Jadi gue staff nggak mau terlalu banyak dari dulu. Terus juga apa yang bisa diirit dari dulu. Tapi kan lu yang punya tabungan. Kalau orang-orang yang nggak punya tabungan di masa pandemi kayak gimana coba? Ya itu yang bisa dipelajari itu. Jadi kalau misalnya kita running bisnis, kita itu harus selalu
saving, kita itu harus punya liquidity untuk di masa-masa yang memang kita harus injek gitu. Kalau pas-pasan aja nih selama ini, berarti jangan bisnis. jadi pekerja ya. Betul, itu yang tidak disadari orang Indonesia. Jadi entrepreneur itu bukannya kita hari ini profitnya itu 100.000 terus dihabisin. Ya. Dari 100.000 itu bagi gue itu, karena besok belum tentu 100.000, mungkin besok cuma 20.000, ya kan? Dan entrepreneur itu jiwanya itu harus hari ini 100.000, besok gue harus dapat 120, besok gue harus dapat 150. Tapi nggak mungkin bisa dibilang agak berat. Lu 100.000 tapi modal lu juga 100.000 gitu. Pasti besoknya kan gue harus chip in lagi kan, beli equipment baru lah, gue harus chip in lagi, misalnya beli mobil untuk logistik gitu kan. Nah kalau misalnya kita itu nggak nabung dari profit kita sebelumnya, gimana bisnis kita mau berkembang? So Andre, kalau misalnya kan lu udah kemarin gue tanya tuh, lu ngomong orang survive masa pandemi, lu termasuk yang survive ya kan. Terus kalau misalnya orang-orang baru kayak anak-anak muda baru, dia mau buka coffee shop, dia mau buka roaster, itu gimana tuh mulainya? Di masa market yang sekarang udah banyak banget. Ya hitunglah baik-baik sebelum kita mulai. Dari segi berapa uang yang mau di chip in harus dihitung, dan juga ya kita harus ngitung risknya yang tinggi. Kalau di saat pandemi gini, buffer kita mesti tinggi, berapa liquid kita yang bisa kita tahan sebelum making money gitu. Berapa misalnya bulan gaji karyawan yang bisa kita bayar walaupun kita nggak making money. Dri, as a business ya, kasih tips and triknya dong buat yang mau nyoba bisnis baru. Maksudnya mungkin bisnisnya nggak berbau kopi doang ya, tapi lebih anything gitu, kayak in general gitu. Tips and trik ini kan tergantung personalnya masing-masing. Tapi bagi gua sih, kita nomor satu itu harus mau menyiapkan waktu kita. Kita harus mau sacrifice kebiasaan kita. Waktu mah udah pasti ya tuh. Tapi banyak yang nggak merasakan harus sacrifice di situ. Sedangkan bagi gue itu bisnis itu seperti anak gue, yang mana gue harus curahkan mayoritas waktu gue di situ. Jadi kalau misalnya abis dinner lu pengen nonton TV nggak bisa, lu kan punya bisnis, lu mesti mikirin bisnis lu besok mau dibawa kemana. Terus juga harus yang itu yang gue bilang tadi, harus nabung ya. Jangan profit langsung semua dihabisin, untuk buffer di saat sulit. Kecuali lu ngabisinnya buat extend. Iya, jadi ada baiknya disisihkan, ditulis gaji direktur, yaitu lu sebulan mau digaji berapa, dan bagi lu itu profitable dan sehat nggak untuk customer lu, gitu. Jadi jangan dokci. Dokci itu apa? Ngodok laci. Dokci. Aduh, mau beli cilok, kodok. Aduh, mau beli HP baru, kodok. Ya itu sih, ya akhirnya lu nggak pernah tahu sebulan lu dapat berapa gitu kan. Jadi ya otomatis walaupun kita owner, kita harus menggaji diri kita sendiri. Kita harus pisahin itu semua. 3, ya itu tadi yang sosialisasinya dengan customer, supplier, sama jadi lu juga harus turun terjun di lapangan, mensosialisasikan. Lu juga harus jadi marketing buat produk lu sendiri. Iya kan? Karena yang paling cinta perusahaan ini adalah orang yang benar-benar nyurahin waktu sama uangnya di situ. Gitu. Yang tahu seluk-beluknya, bagusnya apanya segala macam. Jadi yang benar-benar mencurahkan hatinya kan ownernya, pikirannya juga ownernya, dan uangnya juga ownernya. So, marketing efisien adalah the owner ya. Iya. Kadang-kadang anak owner lebih banyak happy, anak owner kurang suka terjun di bisnis orang tuanya, karena dia walaupun dia anak owner, dia itu nggak ngerasa itu punya dia. Dan itu yang gue rasakan. Makanya gue lebih happy ngerjain kopi ini, walaupun yieldnya itu nggak sebanyak perusahaan yang keluarga gue yang udah jalan, tapi gue itu jauh lebih happy. Jadi karena that's your baby ya. Iya, jalanin usaha itu yang memang kita juga happy dan hobi lah.
Dan jangan lupa untuk celebrate kalau misalnya hal-hal kecil. Iya, deal nih sama coffee shop ini, ayo makan sama staff gitu. Jangan lupa untuk celebrate lah gitu. Apresiasi. Iya. Ya, untuk pencapaian kecil-kecil juga, termasuk hal yang kecil-kecil juga. Iya. Oke. 4 nih, ada satu lagi nggak? Legal sih. Legal. Dalam legal harus diberesin awal-awal sih. Kayak kita kan ngurusin siup TDP, Iya. ngurusin PIRT. BPOM perlu. Itu kalau udah berkembang lagi. Nah, untuk awal sih ada yang namanya PIRT, jadi izin produksi rumah tangga lah itu. Jadi legal system itu harus diurusin dari awal-awal. Nggak cuma rumah produksi aja ya. Ya, terus dari kalau misalnya teman-teman kongsian nih, jangan terlalu langsung legalnya juga diurusin gitu. Dia berapa persen saham, tanggung jawab dia apa aja, soalnya nanti suatu hari nggak bisa, bisnis itu nggak bisa kekeluargaan, dan bisnis itu nggak bisa pertemanan. Semuanya tetap harus hitam di atas putih. Andri, thank you pisan. Thank you pisan udah luangin waktu. Kayaknya nggak cukup buat video kali ini aja. Next stepnya gue mau nyebut apa yang lu tadi sebut. Lu nyebutin tadi partner lu yang bimbing lu Ipeng. Nah, next video kita bikin bertiga. Oke, thank you so much guys. Stay tune, nanti kolaborasi lagi ya. Ya. Bye bye.